warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Arianto, PLT Kepala SMP Negeri 1 Gumumas atau bisa dikenal SMP Negeri EGK, Eka Giri Kencana. Salam kenal kepada anak-anakku, siswa-siswi baru SMP Negeri 1 Gumumas tahun pelajaran 2021-2022. Semoga kalian bisa mengenyam di SMP ini dengan sebaik-baiknya dan jadilah anak yang berguna bagi keluarga, orang tua, agama, nusa, dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Riyadi sebagai guru PPKN dan sebagai wakil kepala sekolah. Saya sampaikan kepada seluruh siswa untuk tetap semangat mengikuti pembelajaran yang di tahun 2021-2022 akan dimulai nanti pada tanggal 12 Juli 2021. Tetap semangat, mudah-mudahan lancar dan sukses untuk semua siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang di SMP Negeri 1 Gumumas. Nah, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Bu Nikmatul Khairah. Kalian bisa panggil Bu Nini atau Bu Nikmah. Rumah saya di Karanganyar, Karangrejo. Nah, di sini saya mengampu atau mengajar mata pelajaran TIK dan prakarya kelas 7 dan kelas 8. Tugas tambahan yang lain sebagai wakil kepala sekolah untuk bidang kesiswaan atau sebagai wakil kesiswaan. Nah, ini kalau kalian misalnya ada kepentingan mau lomba OSN, lomba futsal dan sebagainya, bisa menghubungi saya. Kan saya biasa woro-woro di grup ya, seperti apa wajahnya Bu Nini, Bu Nikmah. Selama ini hanya tahu wajahnya aja, tulisannya saja. Nah, sekarang ketemu mukanya seperti apa ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, nama Ibu adalah Husnul Khotimah. Kalian bisa memanggil Bu Husnul. Ibu mengajar kelas 9 mata pelajaran bahasa Inggris. Untuk tugas tambahan sebagai waka kurikulum di sekolah ini. Waka kurikulum tugasnya untuk mengatur seluruh jadwal mata pelajaran dan pengajaran di sekolah ini. Untuk pembelajaran nanti anak-anak masih pembelajaran jarak jauh atau online. Tetap semangat anak-anak, jaga kesehatan, jaga jarak, memakai masker, dan jangan lupa cuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, saya ucapkan selamat datang kepada peserta didik baru di SMP Negeri 1 Gumumas. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, SPDI. Saya mengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk kelas 9 A, B, C, D, E, dan F. Dan saat ini saya menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah urusan kurikulum yang membidangi dalam proses kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri
1 Gumuk Mas. Demikian perkenalan dari kami, dan di materi MPLS nanti saya akan mengisi materi kedua, yaitu kepramukaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua. Perkenalkan, nama saya Niswatun Hasanah, bisa dipanggil dengan Bunis. Alamat saya Menampu, tepatnya di Selatan SDN Menampu 1 dekat Mebel Maju. Untuk tahun pelajaran 2021-2022, saya nanti akan mengampu mapel IPA. Di situ ada fisika dan biologi. Kalian supaya tetap semangat belajar meskipun nanti pembelajaran ini online. Untuk pelajaran IPA nanti kelas 7 A, B, C, D, dan E. Tugas tambahan saya sebagai wali kelas di 7E. Saya harapkan kerjasama kalian dalam hal apapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMP Negeri 1 Gumuk Mas. Perkenalkan, nama saya Bapak Nur Hadi. Saya adalah guru pengampu matematika kelas 7 dan kelas 8. Selain guru matematika, saya juga sebagai guru ekstrakurikuler tari. Selain guru ekstrakurikuler tari, saya juga sebagai wali kelas 7A. Selamat belajar untuk peserta didik baru kelas 7 di SMP Negeri 1 Gumuk Mas. Bersatu, cerdas, semangat, yes! 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik baru SMP Negeri 1 Gumuk Mas, selamat datang di SMP Negeri 1 Gumuk Mas. Perkenalkan, nama Ibu adalah Nuning Sri Rahayu Ningsih, biasa dipanggil dengan Ibu Nuning. Saya pengampu pelajaran Bahasa Inggris kelas 7 dan kelas 9. Saya wali kelas 9G. Anak-anak peserta didik SMP Negeri 1 Gumuk Mas, meskipun suasana pandemi, belajar masih terus berjalan. Selamat belajar, selamat berkarya. SMP Negeri 1 Gumuk Mas, bersatu, cerdas, semangat, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Allah selalu melindungi kita dalam masa pandemi ini anak-anak ya. Di sini Bu Guru hanya ingin memperkenalkan diri. Nama Bu Guru yaitu Bu Kun Habibah. Bu Guru di sini mengampu sebagai guru PPKN sekaligus wali kelas dari 9E anak-anak. Anak-anak bisa memanggil Bu Guru dengan sebutan Bu Kukun atau Bu Habibah, seperti yang kakak kalian lakukan di SMP ini. Baiklah anak-anak, Bu Guru hanya pesan jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan, dan jangan lupa jauhi kerumunan. Saya kira cukup itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak di SMP 1 Gumuk Mas. Perkenalkan, ini Bu Nur Hayati, cukup dipanggil Bu Nur. Bu Nur di kelas 7 mengajar seni budaya atau
disingkat dengan SPD. Di kelas 8, Bu Nur pegang mata pelajaran IPA dan Bu Nur wali kelas dari 8F. Itu ya anak-anak, jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you today? Perkenalkan, nama saya Bu Santi Ika Ratna Saputri. Kalian bisa memanggil saya Bu Santi atau Miss Santi. Saya mengajar bahasa Inggris di kelas 7A dan mengajar seni budaya di kelas 7 dan kelas 8. Selain itu, saya juga sebagai wali kelas 8E. Selamat datang di SMP Negeri 1 Gumuk Mas. Bersatu, cerdas, semangat. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian di rumah? Alhamdulillah sehat semua ya anak. Ya, meskipun kita belajar di rumah, tapi kita tetap semangat, sehat wal afiat. Allahu Akbar, luar biasa. Yes. Anak-anakku sekalian, di sini Bapak akan memperkenalkan terlebih dahulu nama Bapak, yaitu Subhan. Alamat Rejosari, Tembok Rejo, Gumuk Mas, Jember. Pak Subhan adalah guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 7 dan wali kelas 7G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7, selamat datang dan bergabung di SMP Negeri 1 Gumuk Mas. Semoga kalian tetap semangat, cerah ceria dalam mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah yang disingkat dengan MPLS. Anak-anakku yang hebat, gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Salam sehat, salam semangat. Meskipun dalam pandemi, kalian harus tetap berbahagia, jaga diri baik-baik, kemudian patuhi protokol kesehatan, sering cuci tangan, dan makan makanan yang bergizi. Anak-anakku semua yang ibu sayangi, perkenalkan nama ibu adalah Ibu Mu'arofah. Ibu di sini di kelas 7, khususnya kelas 7D dan E, mengajar matematika. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, perkenalkan nama saya
Bu Kristina. Rumah saya di Muneng Mayangan. Perkenalkan ya, saya Bu Kris mengajar pelajaran matematika di kelas 9A, 9B, 9C, 9D, dan 9E. Selain sebagai guru pengajar, Bu Kris juga sebagai wali kelas. Di mana? Bu Kris adalah wali kelas di kelas 9A. Demikian anak-anak perkenalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Pagi ini amatlah cerah, cukup mampu untuk menyembunyikan rasa gelisah akan hal yang tak ku tahu nanti apa jadinya. Meraih asaku beranjak dan aku pun berdoa dan tak lupa berusaha. Meski banyaknya duka untuk menggapai meraihnya, bersabarlah lapangkan dada, yakini pasti kau bisa menggapainya. Memang semua takkan mudah untuk semua cara. Meski banyaknya duka untuk menggapai meraihnya, bersabar lapangkan dada, yakini pasti kau bisa menggapainya. Lihat sekolahku bersih, indah dan tertib. Pohonnya rindang, air bersih mengalir. Kantinku bersih, menu bergizi. Sampahku buang selalu pada tempatnya. Lihat kelasku sehat, nyaman dan aman. Petugas PMR selalu siap sedia. Tak ada debu, toilet bersih. Ku junjung tinggi PHBS. Ingin makan cuci tangan, sudah makan cuci tangan. Jangan lupa keringkan tangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Gumukmas, yaitu Bapak Edi Haryanto, kepada semua Dewan Guru SMP Negeri 1 Gumukmas, dan tak lupa kepada semua siswa SMP Negeri 1 Gumukmas yang saya sayangi, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah melalui Zoom meeting. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni Antinul Islam. Selanjutnya akan saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama akan ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Gumukmas yang sekaligus akan membuka kegiatan masa bimbingan peserta didik baru, yaitu tahun ajaran 2021-2022. Untuk acara yang kedua yaitu ada pemateri 1, yaitu dari Ibu Nuning SPD, yaitu yang akan memberikan materi arti dan makna wawasan Nusantara. Dan yang kedua ada pemateri dari Ibu Uswatul Hasanah SPDI, yaitu tentang pramuka. Yang ketiga yaitu ada pemateri dari Bapak Slamet Riyadi SPD, yang akan memberikan materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Itulah susunan acara pada pagi hari ini, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Gumukmas, sekaligus akan memberikan bimbingan kepada siswa baru, kepada Bapak Edi Haryanto. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatul mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu wali murid kelas 7, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu Dewan Guru dan karyawan, serta anak-anakku siswa baru yang saya sayangi. Marilah kita selalu memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan berkah, hidayah, dan inayah kepada kita yang berupa kesehatan, umur panjang, dan juga keselamatan pada masa pandemi COVID-19 ini. Dan semoga hidup kita selalu barokah bagi kita, keluarga, orang tua, nusa, dan bangsa. Amin, amin, ya robbal alamin. Pada saat ini kita belum bisa PTM, pembelajaran tatap muka, karena kondisi COVID yang belum reda sampai saat ini. Namun tidak berarti kegiatan pembelajaran atau pendidikan terhenti. Kita tetap bisa belajar jarak jauh atau BJJ, atau kita sebut daring.
Yang penting kita tetap semangat dan tidak putus asa demi pendidikan anak-anak kita sebagai penerus bangsa ini. Marilah kita sukseskan pendidikan di lembaga ini dengan sebaik-baiknya, berkualitas, sesuai dengan visi dan misi kita, yaitu terwujudnya insan yang unggul dalam berprestasi berdasarkan iptek, imtak, dan berbudi pekerti luhur. Untuk itu sangat diperlukan dalam masa pembelajaran jarak jauh atau secara daring ini peran serta orang tua, keluarga dalam mengawasi pembelajaran di rumah. Dalam pelaksanaan MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah untuk siswa baru ini dengan tujuan mempersiapkan anak-anak siswa baru ini supaya tahu pembelajaran yang ada di SMP, baik tentang kurikulumnya, metode strategi pembelajarannya, sumber belajarnya, sarana dan prasarananya, juga visi, misi, dan tujuan pembelajaran. Kurang lebih materi dalam MPLS ada 8, yaitu 1. Arti dan makna wawasan wiyata Mandala. Yang kedua, tentang kepramukaan. Yang ketiga, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang keempat, belajar efektif. Yang kelima, pendidikan karakter. Dan yang keenam, tata krama siswa. Ketujuh, kurikulum 2013. Dan yang terakhir, nomor 8, pembinaan mental agama. Mudah-mudahan pelaksanaan MPLS ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Untuk itu, saya harapkan semua siswa baru untuk bisa mengikuti kegiatan MPLS secara daring ini dengan baik dan selalu semangat, dan juga menjalankan apa-apa yang ditugaskan oleh panitia. Dan tidak lupa, saya ucapkan banyak beribu terima kasih atas upaya dan usaha panitia dalam mensukseskan pelaksanaan MPLS ini. Dan akhirnya dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, MPLS di lembaga ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutannya dari Bapak Kepala Sekolah. Baik, untuk acara yang kedua yaitu akan disampaikan oleh pemateri pertama, yaitu Ibu Nuning, SPD, yang akan memberikan materi arti dan makna daripada wawasan Nusantara. Kepada Ibu Nuning, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang peserta didik baru SMP Negeri 1 Gumukmas. Semoga senantiasa sehat dan bersemangat. Kali ini saya, Ibu Nuning Sri Rahayu Ningsih, yang biasa dipanggil Ibu Nuning, akan menyampaikan materi arti dan makna wawasan wiyata mandala. Simak dan perhatikan baik-baik materi yang Ibu sampaikan. Di akhir nanti ada tugas-tugas yang harus anak-anak kerjakan. Selamat menyimak. Materi masa pengenalan lingkungan sekolah tentang arti dan makna wawasan wiyata mandala. Definisi wawasan wiyata mandala. Wawasan berarti cara meninjau, cara memandang, cara melihat, cara tanggapan indrawi terhadap sesuatu atau lingkungan. Wiyata berarti pendidikan. Mandala berarti lingkaran, bundaran, bulatan, atau lingkungan. Wawasan wiyata mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran, maka sekolah mengemban misi pendidikan. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar bidang pendidikan. Sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Sekolah terus-menerus menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati, dan menyampaikan nilai-nilai positif yang ada pada sekolah. Sekolah menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya karena misi pendidikan itu. Cara mewujudkan wawasan wiyata mandala adalah ada 5 komponen penting. 1. Peran kepala sekolah. 2. Peran guru. 3. Peran sivitas akademika. Dan 4. Peran murid. 5. Peran masyarakat sekitar. Peran kepala sekolah. Berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan lingkungan sekolah. Kepala sekolah dihormati dan berwibawa, artinya siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. Semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan atas seizin kepala sekolah. Kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, TOMA, tokoh masyarakat, dan pihak keamanan setempat. Menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk sarana maupun peraturan atau tata tertib. Mengadakan rapat koordinasi yang bersifat insidentil, intern antara guru, wali murid, maupun siswa. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sekolah seperti PKS, pramuka, PMR, paskibraka, kesenian, dan lain-lain. Peran guru. Menjunjung tinggi martabat dan citranya, baik sikap dan tingkah lakunya. Menjadi tauladan di masyarakat, pepamong. Guru harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Digugu dan ditiru, dipercaya oleh diri sendiri dan warga sekolah. Peran sivitas akademika. Tata usaha harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, satpam, tukang kebun, piket, dan lain-lain
harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai bidang tugas masing-masing. Semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah. Peranan murid. Mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. Hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain. Hormat dan sopan kepada teman. Belajar yang tekun. Menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada. Menjauhi narkoba, menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar. Menjaga keamanan sekolah, melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada OSIS, guru, wakil kepala sekolah, BP, atau kepala sekolah. Memelihara lingkungan sekolah. Peranan masyarakat. Mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka pemajuan PBM. Memberi saran dalam pemajuan proses belajar dan mengajar. Ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah. Mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Sekolah sebagai kawasan wisata Mandala. 7K. Keamanan, kenyamanan, kekeluargaan, kedisiplinan, kerindangan, kebersihan, keindahan, dan ketertiban. Penggunaan sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan, maka sekolah tidak boleh digunakan untuk promosi dan penjualan produk yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan, tempat penyebaran aliran sesat dan penyebaran ajaran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang, propaganda politik atau tempat berkampanye, syuting film atau sinetron tanpa izin Pemda, kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan perselisihan sehingga suasana sekolah menjadi tidak kondusif. Mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala. Tahap preventif. Memelihara sekolah melalui 7K. Menciptakan suasana harmonis antar warga sekolah. Membentuk jaring pengawasan atau razia. Menghilangkan bentuk peloncoan saat MOS. Mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstrakurikuler. Meningkatkan keamanan dan ketertiban saat berangkat dan usai sekolah. Tahap represif. Mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan. Menetralisir isu negatif yang berkembang, berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah. Penyelesaian kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar sekolah, mengadakan bimbingan dan penyuluhan, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Terima kasih. Tugas nomor 1 sampai 5 dikerjakan di rumah. Nanti pekerjaannya dikirimkan ke Bu Guru melalui jalur WA pribadi. Demikian materi yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Kerjakan tugas-tugas dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Negeri 1 Gumuk Mas, bersatu, cerdas, semangat, yes. Terima kasih sambutannya Bu Nuning untuk acara yang selanjutnya, yaitu dari pemateri yang kedua, yaitu Ibu Uswatun Hasanah SPDI. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian
dan dijauhkan dari wabah pandemi yang sedang melanda negeri kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Di MPLS kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi kedua, yaitu kepramukaan. Anak-anak, apakah kalian masih ingat dengan yang satu ini? Tentu kalian masih ingat. Baik, bagaimana materi kepramukaan? Silakan simak keterangan saya setelah ini.
Demikian materi kepramukaan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan selalu jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Terima kasih untuk Bu Uswatun Hasanah yang telah memberikan materi kepada anak-anak tentang kepramukaan. Selanjutnya yaitu pemaparan materi yang terakhir, yaitu dari Bapak Slamet Riyadi SPD yang akan memberikan materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak siswa baru SMP Negeri 1 Gumukmas, selamat datang di pelaksanaan MPLS tahun 2021-2022. Mudah-mudahan anak-anak tetap semangat mengikuti kegiatan ini sebagai awal dari pelaksanaan KBM tahun pelajaran 21-22. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Apa itu kesadaran berbangsa dan bernegara? Gunanya untuk apa dan seperti apa kita harus melaksanakan. Lebih jelasnya perhatikan paparan berikut ini. Kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang dimaksud dengan kesadaran berbangsa dan bernegara adalah sebuah kesadaran yang dimiliki oleh masing-masing individu, masing-masing warga negara, termasuk kalian sebagai siswa SMP Negeri 1 Gumukmas juga memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara tersebut, di mana kesadaran berbangsa dan bernegara itu merupakan perilaku diri kalian yang muncul, yang tumbuh dari kemauan diri sendiri, bukan dari orang lain. Kemauan untuk melakukan sesuatu itu muncul dari diri kalian secara ikhlas, rela, tanpa ada paksaan. Terkandung maksud demi kebaikan bangsa dan negara. Kenapa itu harus dilakukan? Tentunya ada tujuannya. Tujuan dari rela berbangsa dan bernegara adalah untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia seperti yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat. Ada 4 tujuan atau cita-cita bangsa Indonesia. Yang pertama adalah melindungi bangsa dan tanah air. Dalam cita-cita ini, supaya bisa terwujud, maka kita sebagai warga negara wajib berpartisipasi mendukung program-program pemerintah yang menuju tercapainya melindungi bangsa dan tanah air ini. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Pemerintah punya cita-cita menjamin kesejahteraan umum warga negaranya. Ini pun tidak akan terwujud apabila kita sebagai warga negara tidak mendukungnya.
maka tindakan-tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari diperlukan demi tercapainya tujuan ini. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini dipertegas di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 31 yang menerangkan bahwa setiap warga negara itu punya hak untuk memperoleh pendidikan, termasuk kalian. Itu. Kemudian yang terakhir, sebagai warga dunia, sebagai warga masyarakat dunia, maka bangsa Indonesia itu punya kewajiban melaksanakan ketertiban dunia. Dari sini sehingga bangsa Indonesia itu menjalin hubungan dengan bangsa-bangsa di dunia demi tercapainya cita-cita yang keempat ini. Anak-anakku, supaya tujuan ini bisa tercapai, maka ada beberapa nilai bela negara, kesadaran berbangsa dan bernegara yang harus dikembangkan. Yang pertama, cinta tanah air. Bisa diwujudkan, contohnya adalah melestarikan budaya-budaya yang ada. Keanekaragaman budaya itu menunjukkan kekayaan bangsa Indonesia, yang diharapkan tidak malah menimbulkan perpecahan, tapi akan menimbulkan kekuatan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Kemudian menjaga kelestarian lingkungan, seperti yang sudah kalian lakukan di sekolah asal kalian, di SD, di MI. Nanti di sekolah kita di SMP Negeri 1 Gumukmas ini, kalian juga punya kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan. Contoh, di sekolah kita ini adalah termasuk sekolah yang mencanangkan bebas plastik. Jadi tidak boleh ada plastik berkeliaran di sekolah kita. Makanan, minuman yang berbungkus plastik dilarang dijual belikan di sekolah kita. Dengan tujuan supaya sekolah kita bisa menjadi bersih, terbebas dari sampah-sampah yang bisa menimbulkan penyakit. Itu contoh keikutsertaan kalian dalam melestarikan lingkungan. Kemudian merasa bangga menjadi bangsa Indonesia. Sama saja dengan kalian sebagai siswa SMP Negeri 1 Gumukmas pakai seragam, ada tulisannya SMP Negeri 1 Gumukmas, itu menunjukkan kebanggaan kalian. Kalau ada siswa yang tidak mau pakai seragam, berarti tidak bangga sebagai siswa SMP Negeri 1 Gumukmas. Begitu juga secara luas sebagai warga negara, sebagai bangsa Indonesia, kita harus merasa bangga menjadi bangsa Indonesia. Itu tindakan-tindakan yang bisa kalian lakukan sebagai wujud cinta kalian terhadap tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Seperti apa? Yang pertama, sikap kita harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan kehidupan bangsa. Artinya, tindakan-tindakan kita harus menuju ke arah tercapainya tujuan bangsa Indonesia yang sudah kita sebutkan di atas tadi, yang jumlahnya 4 tadi. Yang kedua, kita dapat mewujudkannya dengan cara mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok
antar pelajar. Berarti anak-anak, kalian selama sekolah di sini nanti harus rukun dengan temannya, tidak boleh berkelahi. Dalam tata tertib sekolah nanti ada aturan-aturan yang melarang kalian untuk berkelahi. Bahkan sanksi bagi siswa yang melakukan perkelahian itu sangat berat. Untuk itu hati-hati, rukunlah dengan teman-teman kalian. Itu. Kemudian yang terakhir, contohnya menjadi anak yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Kalian bangga kan apabila berprestasi? Untuk itu kejar cita-citamu dengan cara yang baik supaya kalian berprestasi sehingga apa yang kalian idam-idamkan bisa tercapai. Kita lanjutkan anak-anak. Yang ketiga yang harus dikembangkan adalah nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dasar dan dasar negara wajib diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sila ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 tidak hanya dihafal, tapi dikupas, diambil isinya, kemudian dipraktekkan, diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Baik itu di keluarga, di sekolah, di masyarakat, tindakan-tindakan kita harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian berikutnya kita tunjukkan wujud dari fungsi Pancasila itu sebagai alat pemersatu bangsa. Kita ini kan beragam, berbineka. Apanya yang berbineka? Segalanya. Suku berbineka, bahasa berbineka, adat istiadat, budaya, semuanya berbineka. Tapi bisa rukun dengan nilai-nilai Pancasila yang menunjukkan bahwa Pancasila itu berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa. Lanjut, Pancasila kita gunakan untuk menangkis berbagai macam perbedaan. Sama dengan yang atas itu tadi. Ya. Berbagai macam perbedaan kita satukan, kita tangkis dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian Pancasila mengatasi munculnya ATHG, ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar. Kita tangkis dengan kekuatan nilai-nilai Pancasila dalam hati bangsa Indonesia, termasuk kalian. Kita lanjutkan yang keempat. Bentar ya. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Pertama, rela berkorban itu bagi bangsa Indonesia merupakan hak dan kewajiban. Termasuk hak juga termasuk kewajiban, yang artinya harus kita laksanakan sebagai bangsa Indonesia. Rela berkorban itu merupakan perwujudan kecintaan kita terhadap negara. Kalian kan cinta pada negara Indonesia. Kalian kan bangga sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu, lakukan tindakan rela berkorban untuk memperjuangkan, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia ini. Kemudian rela berkorban kita laksanakan dengan tanpa pamrih.
tidak ada upahnya, tanpa mengharap apa-apa. Itu namanya rela berkorban dilaksanakan dengan tanpa pamrih. Karena mengingat bahwa rela berkorban itu adalah hak dan kewajiban kita. Kita lanjutkan yang kelima, anak-anak. Yang kelima adalah memiliki kemampuan bela negara. Bela negara itu bukan berarti harus memanggul senjata maju ke medan perang, bukan. Kita lihat sekarang. Ini kemampuan bela negara itu bisa diwujudkan dengan munculnya sikap disiplin, ulet, dan bekerja keras. Tidak mudah menyerah. Contoh kalian, mulai sekarang karena kalian itu sudah resmi menjadi siswa SMP Negeri 1 Gumukmas, maka harus disiplin mengikuti aturan-aturan yang ada, yang diterapkan di sekolah kita ini. Belajar dengan disiplin, bertingkah laku dengan disiplin, bertutur kata dengan disiplin. Segala tindakan kita harus mencerminkan bahwa kita ini seorang pelajar. Tidak boleh semaunya sendiri. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki diatur di sekolah ini. Gitu. Kemudian ikut dalam mengamankan lingkungan. Tahu siskamling? Tahu ya? Bukan Jogo Gerdu, tapi siskamling, menjaga keamanan lingkungan. Sistem keamanan lingkungan. Pak, apakah saya juga berkewajiban itu? Semuanya. Seluruh warga negara itu punya hak untuk bela negara. Seperti tercantum dalam pasal 28 dan pasal 30 Undang-Undang Dasar 45. Kemudian membantu korban bencana alam. Di tempat-tempat lain kita dengar kabar ada bencana alam, gempa bumi, banjir, kemudian tanah longsor. Maka kita sebagai saudara, kita sebagai warga Indonesia, kita wajib membantu. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan, seperti tadi pada poin sebelumnya, bahwa kita mempunyai tugas untuk menjaga kebersihan lingkungan, baik lingkungan di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Jaga kebersihannya supaya tidak menimbulkan penyakit. Itu. Kemudian mencegah bahaya narkoba. Nah, yang satu ini anak-anak, karena ini membahayakan kehidupan kalian, maka harus dijauhi. Sibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang positif, biar tidak ingat kepada barang yang satu ini. Kalau perlu tidak usah mengenal. Paham anak-anak ya? Kemudian yang terakhir, mencegah perkelahian. Ini seperti yang tadi itu. Hati-hati, ada sedikit permasalahan dengan teman, diselesaikan dengan baik. Siswa yang beretika Pancasila pasti bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan secara baik. Kita lanjutkan anak-anak. Yang nomor 6, tumbuhkan sikap nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa itu sederajat.
Ingat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Alinea ke-1, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kita menganggap sama bangsa-bangsa di dunia ini. Terbukti dari pengakuan bangsa Indonesia terhadap kemerdekaan, bahwa yang punya hak untuk merdeka itu adalah seluruh bangsa di dunia ini. Yang terakhir, nomor 7 anak-anak, tumbuhkan sikap patriotisme dengan ciri-ciri pertama, cinta tanah air. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Contoh, di masa pandemi ini kita diwajibkan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Kalau itu kalian lakukan, kita lakukan dengan rela, karena untuk kepentingan bangsa dan negara, maka kalian termasuk orang yang punya sikap patriotisme. Tindakan-tindakan kalian melaksanakan protokol kesehatan itu tidak hanya untuk kepentingan diri kalian sendiri, tapi untuk keluarga, juga untuk masyarakat. Paham anak-anak? Untuk itu laksanakan ketentuan-ketentuan dari pemerintah yang harus kita patuhi itu. Kita lanjutkan, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dengan demikian, kita tidak boleh memaksakan kehendak, apalagi kehendak itu akan merugikan orang lain. Yang kita pikirkan adalah kepentingan bersama, kepentingan bangsa dan negara. Lanjut, berjiwa pembaharu, senang hal-hal yang baru, selalu berpikir untuk lebih maju lagi. Hubungannya dengan pantang menyerah tadi, tidak mudah putus asa. Anak-anak, nanti kalian akan menerima materi pelajaran. Di SMP ini jumlahnya 11 mata pelajaran. Dari 11 itu sebagian sudah kalian terima di SD, sebagian mungkin belum. Dari 11 itu ada yang kalian anggap mudah, ada yang kalian anggap sulit. Tapi tetap tidak boleh menyerah. Semangat belajar. Begitu ya? Ya. Harus dimiliki jiwa pembaharu. Kemudian yang terakhir, tidak kenal menyerah dan tidak kenal putus asa. Laksanakan semua tugas-tugas dengan baik, dengan semangat, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, termasuk tugas yang akan Pak Guru sampaikan kepada kalian berikut ini. Itulah anak-anak materi tentang rela berkorban dan
tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Sekarang akan Bapak sampaikan, yaitu tugas yang harus kalian kerjakan. Tugasnya nanti ditulis jawabannya, kemudian dikirim lewat WA ya. Lewat WA. Apa tugasnya? Ini tugasnya. Saya tulis. Tugas kesadaran berbangsa dan bernegara. Nih tugasnya. Tunjukkan, kalian cari nanti ya. Tunjukkan bentuk keikutsertaan kalian dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 45. Ya. Nah. Nih, saya beri penjelasan, kalian harus menyebutkan 5 contoh tentang bentuk keikutsertaan kalian dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Cita-citanya yang mana? Yang tadi itu, ada 4 itu. Melindungi bangsa dan tanah air, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, wujud dari contoh itu bisa kalian ambil dari lingkungan keluarga bisa, lingkungan sekolah bisa, lingkungan masyarakat juga bisa. Anak-anak itu materi yang Pak Guru sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tugas dilaksanakan, tunjukkan bahwa kalian adalah siswa yang baik, disiplin, ulet, patuh, dengan cara kalian kerjakan tugas-tugas dari Bapak dan Ibu Guru. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Slamet Haryadi yang telah memberikan materi tentang kesadaran berbangsa dan negara. Semoga materi dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Baiklah, itulah akhir dari acara pada pagi hari ini, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu pemateri dapat bermanfaat untuk anak-anak siswa baru SMP Negeri 1 Gumuk Mas, dan nantinya akan bisa menjadi wawasan bagi anak-anak semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, cuci tangan, memakai masker,
dan jauhi kerumunan. Selaku host, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.